Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi analisis of variance atau sering disingkat dengan ANOVA, dan materi ini menggunakan referensi Agus Sudarjono, Statistika Terapan dengan Excel dan SPSS tahun 2015, dan Abdul Hakim, Statistik Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis edisi kedua tahun 2002. Sebelumnya kita telah mempelajari yaitu uji hipotesis tentang beda dua min baik dengan distribusi normal maupun distribusi T, uji hipotesis beda dua proporsi dengan distribusi Z, beda lebih dari dua proporsi, goodness of fit test dengan distribusi chi-square, dan yang terakhir uji hipotesis beda min lebih dari dua populasi dengan analisis varians yang akan kita pelajari. Berikut ciri dari distribusi F, yaitu merupakan distribusi kontinu dan bentuknya condong ke kanan atau positif, mempunyai dua derajat bebas, yaitu derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Skala yang digunakan notasinya adalah F dan skalanya adalah positif. Kurvanya di sini asimptotik, jadi tidak pernah menyentuh atau mendekati sumbu X, dan bentuk kurvanya itu banyak tergantung dari derajat bebasnya. Semakin besar derajat bebas maka kurvanya semakin lancip, dan semakin kecil derajat bebasnya maka kurvanya semakin landai. Kita lihat di sini bentuk kurva distribusi F yang condong ke kanan, jadi ekornya panjang ke kanan, dan yang di bawah ini adalah degree of freedom yang besar, maka kurvanya lancip lebih tinggi, kemudian yang degree of freedom-nya kecil, kurvanya lebih landai. Selanjutnya kita membahas analisis varian. Uji ANOVA ini digunakan untuk mengetahui tadi apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada 2 uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA 2 arah. Asumsi yang digunakan dalam uji ANOVA adalah populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal, sampel itu adalah independen dan dipilih secara random, dan sampel yang akan diambil mempunyai varian yang sama. Uji ANOVA satu arah. Uji ini digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja. Perbedaan rata-rata populasi yaitu variasi total itu terdiri dari variasi yang disebabkan perbedaan antar grup atau variasi perlakuan, dan variasi yang disebabkan perbedaan di dalam grup atau kesalahan eksperimen atau variasi acak. Untuk menguji atau mendapatkan nilai F, maka kita bisa melihat pada tabel, yaitu bahwa sum of square dibagi degree of freedom akan menjadi mean square. Maka F hitung akan kita peroleh dari mean square treatment dibagi dengan mean square error. Langkah uji ANOVA satu arah, yaitu yang pertama hipotesis nolnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan sampai mu-k, dan H1 atau HA-nya itu berarti tidak ada perbedaan. Kemudian kita menggunakan F hitung, yaitu mean square treatment dibagi mean square error, dan kemudian kita mencari F kritisnya dengan numerator N1K-1 dan denominatornya N2 N-K. Keputusannya itu adalah F hitung lebih besar F kritis, kita menolak H0, dan F hitung lebih kecil dari F kritis, kita gagal menolak H0. Sedangkan untuk uji ANOVA 2 arah, kita akan menguji rata-rata perbedaan dari 2 perlakuan yang berbeda. Yang pertama, kita menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment efek. Yang kedua, kita akan menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking efek. Pada kasus penjualan di Jogja Chicken pada buku Agus Sudarjono, maka di sini treatment variation-nya adalah perbedaan penjualan karena lokasi, dan blocking treatment-nya ini adalah perbedaan penjualan karena hari.
Maka dengan demikian di sini kita akan mendapatkan F hitungnya ada 2 karena treatment dan karena block. Untuk treatment yaitu mean square treatment dibagi mean square error, dan blocknya adalah mean square block dibagi dengan mean square error. Untuk mencari degree of freedom yaitu masing-masing adalah untuk total sum of square n min 1, untuk sum of square treatment adalah k min 1, dan untuk sum of square block itu adalah b min 1, dan terakhir sum square error itu adalah k min 1 dikali dengan b min 1. Untuk ANOVA 2 arah ada 2 uji. Yang pertama, perbedaan di dalam treatment efek. Langkahnya sama, kita membuat H0 dan HA-nya. H0 itu tidak ada perbedaan, HA-nya ada perbedaan. Kemudian kita menghitung F-nya, yaitu dengan mean square treatment dibagi dengan mean square error. Degree of freedom-nya yaitu K min 1 untuk N1 dan K min 1 dikali B min 1 untuk N2. Yang kedua adalah kita akan menguji perbedaan rata-rata di dalam blocking efek. H0-nya tidak ada perbedaan, HA-nya ada perbedaan. Kemudian untuk F hitungnya kita akan menghitung mean square block dibagi dengan mean square error. Untuk F kritisnya derajat bebas numerator atau N1 itu adalah B min 1, dan derajat bebas untuk denominator itu adalah N2 yaitu K min 1 kali B min 1. Keputusannya F hitung lebih besar dari F kritis menolak H0, dan F hitung lebih kecil dari F kritis gagal menolak H0. Demikian materi ANOVA pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.